Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam INRI, Injil dan Renungan Hari Ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun perikopa bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama hari ini, Jumat 1 Juli 2022, diambil dari perikopa Injil Matius pasal 9, ayat 9 sampai 13. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini bagi bekal hidup kita hari ini. Adapun tema renungan kita hari ini adalah Matius pemungut cukai. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil kita hari ini berisi tentang panggilan Yesus kepada Matius untuk menjadi salah satu rasulnya. Beberapa fakta tersaji dalam kisah panggilan tersebut, yakni satu, Yesus melihat Matius duduk di rumah cukai. Artinya, identitas Matius adalah pemungut cukai. Pada zaman Yesus, pemungut cukai dicap sebagai pengkhianat bangsa. Mereka adalah pegawai pemerintah kerajaan Romawi yang waktu itu menjajah Kanaan atau Israel. Mereka memungut pajak dari orang-orang sebangsanya dan memberikannya kepada bangsa asing yang menindas orang Israel. Itulah sebabnya pemungut cukai dicap sebagai pengkhianat bangsa. Pemungut cukai juga dicap sebagai koruptor karena seringnya mereka menagih lebih dari yang seharusnya mereka tagih guna memenuhi kepentingan pribadinya. Pemungut cukai juga dipandang najis karena bergaul dengan bangsa asing, bangsa yang najis, yang tidak bersunat, yakni bangsa Romawi. Fakta bahwa Matius sedang duduk di rumah cukai saat itu menunjukkan bahwa Matius sedang berkubang dengan dosa yang disematkan padanya. Saat berkubang dalam lumpur dosa tersebut, Yesus memanggil Matius, "Ikutlah aku." Fakta kedua yang tersaji bagi kita bahwa inisiatif panggilan datangnya dari Yesus. Yesus tidak melihat latar belakang hidup Matius sebagai pendosa. Yesus membuka diri dan mengundang semua orang dari berbagai golongan dan latar belakang untuk bergabung dengan kelompoknya. Fakta ketiga tersaji karena Matius segera mengikuti Yesus. Sikap Matius yang dalam tanda petik segera menunjukkan bahwa sebenarnya Matius juga gerah dengan kedosaan atau dengan lumpur dosa, dengan keterpurukannya, dengan kelemahan yang dialaminya. Matius mau keluar dari kehidupan dosa yang membelenggunya, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah memberinya kesempatan dan menawarkan hidup baru yang sungguh diidamkannya guna pembaharuan dirinya. Matius dengan sikapnya yang segera mengikuti Yesus menunjukkan keterbukaan hati yang luar biasa guna dibaharui oleh Yesus. Matius memperoleh anugerah terbesar saat panggilan tersebut, yakni pembalikan hidup. Hidup dalam lumpur dosa ditinggalkannya total guna hidup bersama dan bersekutu dengan Yesus. Fakta keempat yang tersaji setelahnya yakni Matius menyediakan rumahnya sebagai tempat bertemunya Yesus, sang sumber keselamatan, dengan rekan-rekannya, para pendosa yang juga membutuhkan pertobatan dan pembaharuan hidup. Matius membagi berkat pembaharuannya dengan sesama pendosa. Matius akhirnya menjadi jembatan pertobatan dan jembatan berkat bagi sesama pendosa. Dengan mengundang Yesus dan membiarkan teman-temannya datang di rumahnya, Matius menyediakan wadah bagi pendosa untuk berjumpa dengan Yesus Sang Allah Penyelamat.
Fakta lain disajikan juga, yakni bahwa pada saat terjadinya kumpul-kumpul di rumah Matius, orang-orang Farisi yang menyaksikan hal tersebut dan tindakan Yesus makan bersama dengan para pendosa di rumah Matius mencibir. Sikap ini menunjukkan bahwa manusia-manusia Farisi kadang-kadang menjadi penghalang bagi manusia lain untuk berjumpa dengan Allah. Kita juga sebenarnya ingin dikritik, karena kadang-kadang kita manusia menjadi penghalang bagi sesama kita untuk berjumpa dengan Allah. Kita lebih fokus pada kesalahan dan dosa atau kelemahan sesama kita. Kita kemudian memandang mereka rendah karena pikiran kita terbelenggu dengan pikiran negatif akan masa lalu sesama dibanding dengan gerak pembaharuan mereka dan gerak pertobatannya. Gerutuan kaum Farisi digunakan oleh Yesus untuk mengajarkan jalan keselamatannya kepada kaum yang keras kepala ini. Allah adalah Allah yang Maha Rahim, yang mencintai semua manusia, yang mencintai seluruh ciptaannya. Allah menghendaki semua manusia selamat, yakni saat manusia tersebut berjumpa, berkumpul bersama Allah. Makan bersama adalah salah satu gambaran dan bahasa kitab suci untuk menggambarkan keselamatan yang akan diperoleh manusia yang terbuka bagi panggilan Allah guna diselamatkan. Drama panggilan Matius ini mengingatkan kita beberapa hal, yakni bahwa kita semua diundang oleh Allah untuk meninggalkan kedosaan diri dan mengikuti, menerima tawaran keselamatan Allah bagi keselamatan kita. Kita juga dipanggil untuk terbuka dan segera meninggalkan hidup lama setelah sentuhan kasih Allah memanggil kita. Dan kita dipanggil untuk bertobat dari dosa sosial yang biasa kita lakukan, yakni menjelekkan orang, tetap memikirkan kekurangan dan dosa sesama, serta menggerutu kepada Allah karena tidak menghukum orang-orang berdosa. Dosa-dosa inilah yang sering kita lakukan dalam hidup, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Farisi di zaman Yesus. Matius menjaga pembaharuan hidupnya dalam Yesus dan setia menjadi Rasul Yesus hingga akhir hidupnya. Bagaimana dengan kita yang sudah dibaptis dan seringkali menerima Ekaristi dan sakramen-sakramen lainnya? Adakah kita telah melaksanakan hidup baru dengan setia? Ini pertanyaan retoris bagi kita. Semoga kita mengikuti langkah Matius, setia dalam pembaharuan hidup dan menjadi jembatan berkat serta pembaharuan bagi sesamanya. Tuhan Yesus memberkati.